Sambil ibu videokan ya, sambil ibu pegang, nanti kalau capek biar dibantu temenmu. Semua sehat semuanya, baru 49, enggak apa-apa, sudah kita mulai ya. Kita akan kembali ke materi minggu kemarin, yaitu masih tetap tag eksposisi. Kebetulan ibu tadi ketinggalan ya absennya sama materinya. Nah, kemarin sudah ibu kirim materinya tentang pengertian dan seterusnya ya kan. Kemudian ada beberapa siswa yang masih tetap belum mengerjakan tugas, nanti ibu cek lagi. Kenapa ya? Ada masalah apa ya tidak mengerjakan ini? Dibuka kameranya ya. Tidak harus seragam, kalau belum punya seragam tidak apa-apa, yang penting pakaian rapi ya, supaya ibu juga melihat wajah kalian. Kan di rumah boleh tidak harus pakai. Ini kebetulan yang dua ini pakai masker karena berada di sekolah ya. Ibu juga berada di sekolah, jadi ibu harus pakai masker ya. Materi yang kemarin, sebelum ibu lanjut ke materi masih tetap, tetapi akan berlanjut tentang menyusun teks eksposisi ya. Kalau kemarin masih pengertian, kemudian ciri-ciri dan jenisnya, ada 3 kemarin ya, pengertian, ciri-ciri dan jenisnya teks eksposisi. Kemudian ada contohnya, sudah ibu kirim enggak materinya? Sudah kan? Ini yang di sini sudah jawab loh ya. Yang di kelas sudah jawab. Sudah Bu katanya. Nah, sekarang kita akan berangkat kepada materi masih tetap teks eksposisi, tetapi kita akan langkah menyusun teks eksposisi. Siapa sebutkan satu atau ciri-cirinya lagi? Ciri-cirinya teks eksposisi itu apa? Ciri-cirinya teks eksposisi. Ayo Rizky Ramadan, ciri-cirinya teks eksposisi apa? Hah? Mic-nya dikecilkan, nggak dengar ibu. Dibuka kameranya Irfan. Rahmi dibuka kameranya. Ayo Rizky Ramadan. Ya Bu, sebentar Bu. Oh sebentar. Kedengaran selesai Bu. Ya, ciri-ciri teks eksposisi itu apa saja? Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas. ya betul. 2, Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya. ya fakta ya namanya. Terus, Yang ketiga ada isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. ya jadi siapa, di mana, dan kapan itu harus jelas ya. Tidak boleh dibuat-buat seenaknya saja, harus sesuai dengan faktanya. Ada lagi? Oh cuma tahu 3. Ada yang mau menambahkan? Tapi maaf ya ibu ya, tadi salah kirim. Yang ada kegiatan itu cuma kelas 11, kelas 10 tidak. Jadi salah kirim ibu tadi. Kemudian ibu peringatkan, kelas industri itu kelas 11 atau 10 enggak? Kelas 10. Bukan kelas 11 ya? Kelas industri kelas 10 ya? Jadi yang sudah ibu buatkan, sudah ibu kirim belum? Linknya, kelas industri. Loh, yang ibu buat itu kelas 11 tadi. Oh gitu, nanti ibu buatkan ya. Bahasa Indonesia belum ada kelas industri. Jadi kebetulan hari ini ibu akan juga mengajar kelas industri untuk hari Senin. Hari Senin ya jadwalnya bahasa Indonesia ya. Kelas 11 dan kelas 10 nanti kalau ibu kirim linknya silakan kalian bergabung ya. Kelas 11 dan 10. Tapi yang ibu buat sudah kelas 11 ya. Kelas 10 belum. Ya betul ya, ciri-cirinya tadi sudah disebutkan oleh Rizky Ramadan. Nah, kemudian jenisnya, ayo jenisnya, salsa. Coba sebutkan jenis teks eksposisi salsa. Jenis teks eksposisi. Yang pertama eksposisi definisi. Ya. Yang kedua eksposisi identifikasi. Ah. Yang ketiga eksposisi perbandingan atau pertentangan. Ah. Yang keempat eksposisi ilustrasi. Yang kelima eksposisi klasifikasi. Yang keenam eksposisi analisis. Baru saja Bu.
Sudah, ada berapa? Ada 6. 6, ada 6 jenis teks eksposisi. Yang pertama itu definisi ya, ada klarifikasi, ada perbandingan, pertentangan, ilustrasi dan seterusnya ya. Jadi itu jenisnya. Jadi kamu harus bisa membandingkan. Terus sudah berikan contoh, itu termasuk eksposisi apa yang diberikan contoh itu? Ayo dibuka kameranya, ayo. Aisyah dibuka kameranya. Ayo dibuka kameranya. Nah gitu. Ayo siapa yang bisa menambahkan? Siapa yang ibu berikan contoh itu? Nah satu termasuk jenis apa yang kemarin? Dia tahu untung rugi perdagangan bebas, ya kan? Judulnya kan untung rugi perdagangan bebas. Sudah dibaca belum? Nah termasuk jenis apa? Definisi kah, jenis identifikasi kah, perbandingan kah, atau pertentangan, ilustrasi atau klarifikasi, atau satunya analisis. Analisis itu analisis kausal dan analisis proses. Nah yang bukan contoh di situ ada untung rugi perdagangan bebas. Coba dibaca, ya bukan semuanya ini termasuk jenis apa? Kepingin ibu tahu ada orang yang membaca. Siapa yang bacaannya? Oh, maaf nih. Maaf Bu, saya mau nanya. Iya. Teksnya gimana? Tuh. Nela, sudah dikirim ibu belum? Yang eksposisi nanti ya? Eksposisi, sebentar. Tanyakan dulu yang di kelas ini. Ada yang belajar di kelas. Katanya sudah ibu kirim. Sudah dikirim belum? Belum ada. Katanya sudah. Belum ibu kirim kan? Nah, nanti ibu kirim ya. Ibu kau munculkan di sini ternyata yang ibu pakai bukan laptop ibu, jadi nggak bisa ngirim materi, nggak bisa kalian baca, nggak apa-apa sudah. Ada yang mau buka buku nggak? Nela, buka buku nggak? Contoh, cari salah satu contoh teks eksposisi, biar lainnya mendengarkan. Ibu dulu, bukunya juga dibuka ya. Nanti ibu kirim sekalian berarti 2 ya. Ya sembarang aja. Ya, satu aja yang kecil, yang itu aja. Yang jadi tebak itu termasuk jenis eksposisi apa gitu loh. Sudah kan? Rahmi, kenapa rame? Dibuka wajahnya, kameranya tuh. Ada kan? Ya Allah, ya sudah lah. Mau dibacakan dari panjang. Ya, bacakan ya. Nela. Fungsi yang saya adalah mengarah ke seluruh tubuh. Artinya jangan memiliki fungsi sebagai pemasok energi ke seluruh organ tubuh. Jantung dapat diibaratkan sebagai poli seperti pada komputer. Di dalam manusia juga ada zat yang berfungsi sebagai kekebalan, yaitu sel darah putih atau leukosit. Tidak hanya leukosit, tetapi juga terdapat zat-zat lain seperti zat antibodi dan sistem imun. Zat-zat yang dimiliki seseorang berbeda-beda, sama halnya dengan komputer yang memiliki antivirus yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda versi dan caranya mengawal komputer dari serangan virus. Sudah? Nah, yang dibacakan Nela tadi termasuk jenis eksposisi apa kalau kamu lihat dari jenisnya? Ayo, siapa yang tahu? Judulnya apa cantum ya? Judulnya apa, Nela? Nggak ada. Ayo, siapa yang tahu? Dia menjelaskan tentang apa? Jantung. Nah, ada definisinya kan di situ, pengertiannya menjelaskan, berarti termasuk jenis eksposisi apa? Definisi gitu loh ya, gitu. Jadi kalau ada penjelasan secara runtun, secara panjang lebar, pengertian itu termasuk jenis eksposisi definisi deh. Kalau ada sebab dan akibat itu termasuk analisis kausal itu ya. Ada banyak kan di situ. Nah sudah, itu salah satu contoh. Nanti suruh cari dari 6 contoh itu kalian minimal dapat cari 2 ya. Dapat dari 6 jenis eksposisi itu minimal kalian nanti membuat 2 contoh eksposisi yang berbeda ya. Boleh eksposisi definisi, identifikasi, perbandingan atau pertentangan, ilustrasi, klasifikasi, analisis. Analisis ada 2, analisis kausal dan analisis proses.
Nah, saya cari 2 contoh, minimal 2 ya, minimal 2 contoh jenis eksposisi itu ya. Boleh cari di mana saja. Kalau kalian tidak bisa mencari, boleh membuat ya. Ini termasuk jenis apa? Boleh mencari, boleh membuat. Kemudian nanti ibu buatkan tempat pengiriman tugas di classroom. Belum ibu buatkan ya. Paham? Bisa ditanyakan? Ayo tanyakan. Nanti tanya-tanya lagi. Mencari atau membuat. Berapa? 2 contoh jenis Dari eksposisi. Bebas ya. Boleh definisi, boleh klasifikasi. Tidak boleh mengambil di buku ya. Kalau mengambil di media massa, koran, majalah boleh. Tapi kalau di buku paket ya jangan ya. Atau boleh kalau kalian bisa membuat, nanti kalau membuat ini tak berikan cara-caranya, ibu berikan langkah-langkah membuatnya ya. Boleh mencari, boleh membuat ya. Nah sekarang untuk membuatnya, langkah-langkahnya itu ada 5. Langkah menyusun teks eksposisi itu ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama, tentukan dulu topiknya. Kedua, menentukan tujuan penulisnya apa. Ketiga, membuat kerangka teks. Biasanya kalau membuat kerangka itu kayak kalian pernah mengarang gitu loh ya. Biasanya kan ada kerangkanya kan. Dengan merumuskan gagasan pokok. Kemudian mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Keempat, menuliskan teks eksposisi secara padu dengan struktur teks eksposisi yang benar ya. Jadi gampang aja ya. Tentukan topiknya, tujuannya, kemudian rumuskan gagasan pokoknya. Misalnya kalau kalian mau membuat 4 paragraf, tentukan gagasan pokoknya dulu masing-masing paragraf. Kemudian setiap gagasan pokok kamu kembangkan dalam gagasan penjelas ya. Tidak harus panjang-panjang ya. Belajar aja menulis. Tidak harus kalian menyatakan oh benar atau salah, nanti ibu yang menilai benarkah atau salahkah. Yang penting belajar untuk menulis atau membuat ya. Tidak harus banyak paragraf ya. 1 atau sampai 3, jangan sampai 2 ya. Minimal ya 3 paragraf lah. Biasanya kan pembukaan, isi, penutupnya lah minimal ya. Jadi di situ ada 3 gagasan pokok, kamu buat gagasan penjelasnya gitu ya. Jadi kalau seperti itu akan memudahkan kalian untuk menulis. Kalau kalian tidak mau menulis, boleh untuk sementara mencari dulu contoh ya. Dibaca kira-kira yang oh ini termasuk teks eksposisi. Nah, banyak di media massa itu ya teks eksposisi ya. Bisa kalian baca terus kamu foto ya. Fotonya jangan miring-miring ya. Kalau miring ya banyak itu anak-anak di miring ibu nggak bisa balikkan. Kayak apa cara balikkan, nggak bisa dibaca ya. Kalau ngirim tugas yang difoto jangan sampai salah kirim di kameramu ya. Miring-miring itu kalau ibu komen ini miring tidak bisa dibaca, itu berarti sudah kayak pembaliknya ya. Diulangi lagi kalau sudah ibu beri komen tulisannya tidak bisa dibaca, miring-miring, nah otomatis kamu harus mengulang gitu loh. Enggak kalian kalau sudah diberi komen nggak diulang. Jadi kayak apa itu membacanya. Terus ada lagi yang mengirim tugas. Kalau di foto misalnya tugasnya ada 2 lembar ya, dua-duanya loh ya. Jangan hanya dikirim 1 terus ibu saya kan sudah mau kayak kemarin ya. Banyak yang komplain ke ibu tugas 1 sama tugas uji kompetensi 4 ya. Itu pasti tidak mungkin dalam 1 lembar kertas ya, pasti 2 ya. 2 lembar. Itu dua-duanya kalau kalian difoto dua-duanya, jangan 1 lembarnya. Jadi ibu nggak bisa melihat. Terus kalian komen, ibu saya sudah mengerjakan dua-duanya mana yang dikirim cuma 1 lembar. Maka nilai kalian ya minimal kalian, tidak ada nilai maksimal kalian ya. Karena yang ibu koreksi yang kalian kirim di classroom ya, jangan diulangi ya. Jadi kalau kalian kirim tugas dalam bentuk foto
di foto semua dikirim. Boleh halaman 1, halaman 2 nggak apa-apa, itu banyak juga yang begitu ngirim. Jadi ibu buka halaman 1, halaman 2 sampai halaman 3. Terus sampaikan juga ini ya, tugas merangkum kelas 10 sudah dikumpulkan kah? Nanti hari ini Bu cek di meja guru ya, Bu cek semua loh ya. Terakhir kan sebenarnya kemarin ya. Nah, terakhir kemarin ditulis tangan di kertas folio berbaris, bukan diketik. Ya, jangan salah loh ya. Ada yang bertanya. Tidak boleh di buku. Kalau di buku nanti kan balikan susah. Kalau di buku dirobek aja bukunya itu ya, ambil 1 kertasnya atau 2 kertasnya itu kumpulkan. Hari ini akan ibu ambil karena kemarin terakhir mengumpulkan di meja ibu tadi pagi, masih ada pagi-pagi ada yang mengumpulkan, tidak apa-apa. Pokoknya hari ini sudah ibu ambil kelas 10. Ada yang tanya, ibu tugas bukan dosen, itu tugas ya nak ya, itu tugas kalian memang diberi tugas secara nasional untuk literasi atau membaca. Kemudian dari hasil kalian membaca, mendengarkan itu, kalian bisa merangkum gitu ya. Jadi mulai sekarang harus sering-sering membaca ya, sering-sering membaca. Apalagi nanti ini ada kelas industri, yang terpilih menjadi kelas industri nanti bergabung ya. Nanti ibu berikan linknya. Tadi yang sudah ibu buatkan linknya itu kelas 11. Di situ nanti materinya hanya membaca dan membaca. Karena memang literasinya adalah literasi untuk membaca ya. Yang tidak terpilih juga tidak apa-apa ya, tetap aja semangat untuk baca, tidak apa-apa, sama aja ya. Nah, kemudian kalau di dalam teks eksposisi itu ada 3 strukturnya ya. Struktur yang pertama adalah tesis, kedua argumen, ketiga penegasan ulang. Ya. Tesis itu gambaran secara umum ya, tesis itu gambaran secara umum. Jadi ada 3 struktur di dalam teks eksposisi. Yang pertama tesis, kemudian argumen, ketiga adalah penegasan ulang. Ya, tesis itu gambaran umumnya, kemudian argumen di sini adalah ya argumen-argumen dari penulisnya, kemudian ada penegasan ulang dari penulis. Yenesia, dibuka kameramu Yenesia. Kamu sudah mengumpulkan tugasmu belum? Kenapa sih tidak mau buka kameranya itu? Takut ketahuan apanya? Chelsea, dibuka Chelsea, kameranya Chelsea. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan untuk teks eksposisi? Teks eksposisi ini harus banyak latihan ya, latihan untuk membuat ya. Nanti ibu kirim di classroom materinya ini. Terus ada tugasnya juga di situ. Jadi nanti tanya tugasnya yang mana Bu? Ya tugasnya itu, yang struktur itu aja ya. Sama tadi yang mencari sama mencari atau membuat itu ya. Jadi pertama mencari, jadi gini aja sudah. Yang pertama mencari, yang kedua membuat. Membuat nanti di materi struktur teks eksposisi. Ya ada 2 ya. Yang pertama mencari, minimal mencari 2 teks eksposisi yang berbeda. Yang ketiga adalah membuat 1 jenis teks eksposisi dengan rincian atau ada strukturnya. Nanti pokoknya ibu kirimi di situ ada. Lakukan seperti apa yang ibu kirim nanti di classroom ya. Nanti insya Allah siang atau sore sudah ibu kirim ya. Ibu absen dulu ya, sudah mau jam 11 ini. Ada 71 siswa yang ikut libur. Yang sering tidak masuk saja ibu panggil. Dewi ada, Dewi Anggra ini. Oh kok Dewi Anggra ini sih? Ini kelas 10 ya. Bentar. Ibu absen dulu. Yang pertama AKL 1 Andi Aisyah. Hadir Bu. Anelvia. Anel nggak ada. 10 AKL 1 Anel tidak ada. Ani. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Arbaya. Tidak ada. Hadir Bu. Hah? Mana? Hadir. Mana wajahmu Arbaya? Buka kameramu. Mana absen nanti kamu. Arbala. Mana Arbala? Nggak pernah muncul ini kemana ya Arbala ini ya? Nomor 8. Anel
Dia Bu ada Bu. Arpala ada, Aulia Ayu, Aulia Dwi, nggak ada. Hadir Bu. Ya siapa ini? Aulia siapa? Aulia Dwi, Aulia Ayu berarti tidak ada. Ayu, Hadir Bu. Bella, Dini Aminarti, nggak ada ya. Dewi hadir Bu. Dwi, ayo Dwi. Mana Dwi ini sering nggak masuk ini Dwi. Dwi mana Dwi? Aulia Ayu hadir. Ya, yang nggak ibu sebutkan itu berarti ibu tahu itu berada di sini gitu loh. Fitriani nggak ada. Wisnul, Koniatul, Hadir Bu. Hadir. Indah ada Indah. Hadir Bu. Isna, Hadir Bu. Kairina, Hadir Bu. ayo tugasmu. Meli ada. Meli. Tugasnya. Hadir Bu. Mutiara, Nabila, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Naisila, Hadir Bu. Nina, Hadir Bu. Nur Ramadhani, Hadir Bu. Nur Sabila, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Octavia, Hadir Bu. Uci, Hadir Bu. Putri, mana Putri? Gak ada ya. Ratna ada, Revan ada, Rizka, Hadir Bu. Rizka ya. Sekarang AKL 2, Abraham, Hadir Bu. Adelia, Hadir Bu. Adinda mana Adinda wajahmu? Nggak ada ya. Terus Aisyah, Adinda hadir Bu. hah? Adinda hadir. Waduh. Aisyah ada, Amanda, Hadir Bu. Ananda Sofia, Hadir Bu. Ananda Citra, Hadir Bu. Selviani, Ananda Citra, buka wajahmu Ananda. Dia ada dia mana dia Nur Alifah. Ibu kepingin tahu ini kenapa nggak ngirim tugas sama sekali ini. Dia mana dia? Oh ini sudah nanti besar ya dia ini. Kenapa ini anak ini ya? Ada apa dengan dia ini? Dihan, Hadir Bu. Siva, Hadir Bu. Sidra. Dibuka loh ya. Wajahnya kalau nggak dibuka tak apa. Destiana, Hadir Bu. Farmila, Khairunisa, Maisa, Hadir Bu. Maisa, Aliatul, Ikhwatul, Maulana, Aulia, apa? Aulia, Ahmad Aulia, Nabil Ahmad Aulia, ada. Nabil Erwin, Nela, Nesa, Nurama, Nuratika, dibuka Nurama, mana? Nuratika mana wajahmu? Berarti Nurama yang nggak ada ya? Nurida, Bu, Rahmayanti, Hadir Bu. Rahmi, Hadir Bu. Salsa mana Salsa? Hadir Bu. Cinta, Hadir. Susana, Valentin, Hadir Bu. Cinta, Hadir Bu. Cinta Ramadhani, Sofia, Dayani, Hadir Bu. Hadir Bu. Vivi, Hadir Bu. Suara MN, Adinda, Hadir Bu. Ahmad Sakrof, Hadir Bu. Sarif, Andi Husnul, Andre, Hadir Bu. tugasmu kurang ya. XL Ros, nggak ada. Ayo dia, Hadir Bu. Azlan, Hadir. 5, Hadir Bu. Donat, Hadir Bu. Dwi Sulistiono, Hadir Bu. Hadi, Herbi, Irfan, Kaisa, Krishna, Hadir Bu. Livia, Sandi, Mela, Excel hadir Bu. hah? Excel Bu. Excel. Axel ada, Sandi, Hadir Bu. Mela, Hadir Bu. Rifki, Hadir Bu. Angga, Hadir Bu. Fafas, Hadir Bu. Iksan Asar, Nur Iksan Asar, Nur Iksan, Rafli, Ilham, Hadir Bu. Nur Aziza, Hadir Bu. Rahma Pratiwi, Rahmadu, kok ada juga. Rahma Pratiwi sama Rahmadu gak ada ya? Bu permisi Bu. Apa? Saya hadir Bu. Siapa? Irfan. Ya. Bukaan wajahmu, Irfan. Kameramu buka. Aku tadi keluar Bu. Waduh. Rifandi,
Ada Bu. Revalina, Hadir Bu. Rizky, Ripam, tugasmu pasti gimana tugasmu Ripam? Ripam mana Ripam? Rizky Aditya, Lagi vaksin Bu ya Bu. siapa? Rizky Aditya. Saida, Hadir Bu, hadir. Jul Fauzi, mana? Kemarin sudah ibu panggil, yang kemarin dipanggil ibu kenapa nggak datang ya? Rafa, ada Zulkarnain. Hadir Bu. Siapa yang hadir ini? Siapa ini? Zulkarnain, buka wajahmu. Kenapa nggak pernah menjalankan tugas? Buka kameramu, Zulkarnain. Halo, mana ini Zulkarnain? Kenapa nggak dibukain kameranya? Tak apa kamu ya? Orang ini kan nggak ada wajahnya ini, nggak siluman aja. Oh, keluar sekarang. Dafa, Zikri mana? Dafa sama Zikri juga nggak ada. Zikri. Kenapa baru masuk Zikri? Ya. Udah ya, cukup sampai di sini saja. Jangan lupa nanti Ibu kirim 2 materi dan 2 tugas, ya. Saya mau bertanya Bu, Tanya, silakan. itu nanti yang untuk kelas industri ini tugasnya tetap yang di classroom lama Kak Bu? Enggak no, nanti lihat itu ya. Nanti besar juga di kelas industri. Jadi kamu ikuti di kelas industri. Tidak lagi di classroom biasa ini, masuk classroom umum ini ya. Kamu kan jadwalmu hari Senin kan? Iya Bu. Untuk bahasa Indonesia, jadi nanti ikuti tugas yang bahasa Indonesia. Nanti dilihat perkembangannya kalau kalian tidak aktif mengerjakan tugas atau bagaimana dan sebagainya, nanti akan dikeluarkan menjadi kelas industri, dikeluarkan menjadi di kelas biasa ya. Ini kan untuk menjaring aja dulu ya, siapa yang aktif, siapa yang enggak gitu ya. Nanti ikuti, belum ibu buatkan untuk kelas 10 nanti insya Allah lah ya. Yang kelas 11 sudah ibu buatkan kelas industri. Oke ya. Ada lagi? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Bu, tadi kan sempat keluar tapi Ibu masih menjelaskan tentang tugasnya, belum selesai Ibu jelaskan, saya nggak tersengaja ke keluar Bu. Bisa dijelaskan kembali Kak? Salsa kah? Iya. Buka kameramu dulu. Biar tahu aja ibu Salsa. Nah, apa yang ditanyakan? Tugasnya nanti kebetulan ternyata minggu kemarin belum ibu kirim kan materinya. Nah nanti ibu kirim hari ini dua materi. Yang pertama pengertian ciri-ciri sama jenis teks eksposisi. Yang kedua langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Tugasnya di dua-duanya ada. Yang pertama tugasnya mencari 2 jenis teks eksposisi. Cari di mana saja boleh, yang penting 2 jenis teks eksposisi yang berbeda. Kamu foto boleh, ditulis lagi boleh, tapi kalau ditulis harus ada sumbernya ya, baru dikirim. Kedua, itu nanti membuat langkahnya nanti ibu kirim ya, tadi ibu jelaskan langkah-langkah membuat teks eksposisi sesuai dengan strukturnya ada 3 ya. Jadi jelaskan nanti kalau membuat teks eksposisi itu kamu tulis di pinggirnya. Ini tesisnya, ini argumennya, ini penegasan umum, penegasan ulang gitu loh ya. Jadi sesuai dengan strukturnya gitu ya. Kalau ada 2 lembar yang harus dikirim, jangan 1 lembar saja yang dikirim ya nak ya. Dikirim dua-duanya supaya ibu lihat, supaya ibu koreksinya lengkap. Kalau hanya 1 lembar yang dikirim tapi satunya sudah selesai Bu, nah karena ibu tidak tahu ya nilai yang ada ya. Jangan lupa ya, jangan sampai mengirim kalau kalian mengerjakan 2 lembar kertas, yang dikirim harus 2 lembar kertas 31 gitu ya. Ya Bu. Kemudian kalau foto, kalau miring jangan sampai miring. Kalau sudah ibu komeni tulisannya tidak bisa dibaca karena miring, cepat langsung diganti. Banyak itu ya, miring-miring ya kameranya itu. Ya sudah, ini terakhir ya, ibu shooting dulu. Jangan lupa ya, ibu itu selalu kalau mengajar Meet atau mengajar apa itu selalu ibu masukkan di YouTube ibu ya. Jangan lupa di Awang Jaya Raka, buka aja di playlistnya itu ya. Itu boleh kalian belajar untuk yang kelas dulu dan sebagainya, itu banyak kegiatan-kegiatan lama yang ibu sharing. Ada dulu kan ibu bina teater ya. Sekarang sudah pandemi, tidak ada teater ya. Dulu ibu bina teater dan sering ibu kirim teater, pernah juara 1 di provinsi, pernah debat bahasa Indonesia juara provinsi juga ya.
Jadi harus belajar. Bolehlah kita sharing-sharing ya. Kemarin Ibu share untuk lomba puisi. Apa kemarin tuh? Lomba puisi apa, Dok? Dengan musik itu nah, enggak ada yang ikut. Kenapa ya? Yang Ibu share di grup itu nah, kenapa enggak ada yang ikut kelas 10 ini untuk belajar lah. Dulu pernah Ibu kirim tapi kalah, enggak apa-apa kan, yang penting mencoba. Tahun ini tidak ada yang berminat. Yang ada berminat kemarin anak UTKP tapi enggak jelas. Nggak menemui ibu ya, nggak ibu arahkan. Biasanya dulu anak akuntansi yang sering ikut itu ya, sama anak MM. Jadi anak MM yang megang musiknya, anak akuntansi yang membacakan puisi, musikalisasi puisi, yaitu puisi yang ada musiknya, gitu loh maksudnya ya. Ibu, Ya silakan. nama saya udah di absen kan, Bu? Namamu siapa? Irfan, dari kelas multimedia. Irfan. Ya. Buka dulu kameramu baru ke absen. Pinta wajahmu. Itu keluar, Bu. TV-nya mati. Iya, buka dulu wajahmu. Ini nggak kelihatan ibu wajahmu. Nah, gitu Pan. Ini kan. Coba tak zoom Pan. Naikkan dulu wajahmu. Naikkan, nggak lihat. Nah, nanti dia di YouTube ibu kamu Irfan ya. Jangan lupa ya subscribe ya. Insya Allah. Ibu isinya pendidikan, pengetahuan umum dan sebagainya. Belajar lah ya. Boleh kalau kamu mau punya konten, Bu, saya punya konten bagus tentang ini itu, boleh kan numpang di YouTube Ibu. Silakan, kasihkan Ibu. Ibu banyak sharing mendapatkan konten-konten yang bagus dari siswa. Alumni nanti ya. Gitu aja ya mungkin ya. Jangan lupa nanti Ibu share materi dan kerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya. Moga kita sehat semuanya.